Ketika melayani sebagai pendeta di gereja baptis, minat Roger Maxson dalam sejarah gereja membawanya pada sejumlah penemuan yang tidak terduga. Di antaranya adalah bahwa pada awal reformasi, para pemimpin paling awal di dunia Protestan tampaknya memiliki pandangan yang jauh lebih tinggi tentang Maria daripada yang umumnya dianut dalam lingkarannya sendiri. Roger Maxson menceritakan pengalamannya. Dulu sebagai seorang pendeta gereja baptis, saya memiliki semua keberatan umum terhadap Maria seperti yang biasa diajarkan. Namun ketika saya mulai terbuka pada cara pandang sakramental dan mulai banyak membaca, termasuk tulisan para reformator yang biasanya jarang dibaca oleh kalangan gereja baptis, saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dari para reformator itu, terlihat jelas bahwa gereja-gereja evangelikal dan baptis masa kini telah bergeser cukup jauh dari waktu awal para reformator, khususnya dalam memandang Maria. Para reformator ternyata memberikan penghormatan kepada Maria pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gereja baptis evangelikal pada umumnya saat ini. Meskipun sebagai pendeta baptis saya dulu sangat skeptis dan menganggap hal ini sebagai penyembahan berhala, membaca tulisan-tulisan dari sebelum tahun 1800-an mulai membuka pandangan saya. Kemudian saya membaca buku karya Brent Petrie, seorang sarjana Katolik. Ia menjelaskan kitab suci dengan menunjukkan berbagai keselarasan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya memang sudah tahu bahwa keduanya saling berkaitan, tetapi saya tidak menyadari betapa dalam simbolisme itu saling mencerminkan, terutama dalam diri Maria. Misalnya ketika tabut perjanjian datang kepada Daud dalam Perjanjian Lama, bahasa yang digunakan ternyata serupa dengan yang digunakan untuk Maria dalam Perjanjian Baru. Hal ini membuat saya mulai melihat bahwa Maria bukan sekedar sosok yang dikeluarkan saat Natal, lalu dilupakan sepanjang tahun, melainkan memiliki makna yang jauh lebih dalam. Saya masih ingat pertama kali saat saya secara teknis masih seorang baptis, saya mencoba meminta Maria untuk mendoakan saya. Saya merasa gugup, saya merasa tidak layak. Ini adalah Bunda Tuhan. Apakah saya cukup hormat? Namun saat itu saya sedang mengemudi dan berpikir, saya butuh bantuan. Lalu saya berkata, Maria, jika engkau bisa mendengarku, tolong doakan aku. Dan sungguh, hal-hal pribadi yang saya doakan itu terjadi dalam waktu 1 hari. Itu sangat mengejutkan saya. Sejak saat itu saya mulai berdoa rosario. Saya rasa melihat semua ini dalam kitab suci serta dalam tradisi sejarah yang sebelumnya diabaikan oleh komunitas gereja baptis saya, sangat membantu perjalanan iman saya. Ada suatu penghiburan besar ketika kita menyadari bahwa Maria dan para kudus adalah bagian dari satu tubuh Kristus, baik yang di surga maupun di bumi. Kita dikelilingi oleh awan saksi yang besar, sehingga kita tidak sendirian. Kita bisa meminta doa dari mereka yang lebih kudus dari kita. Saya sendiri tidak terlalu kudus, tetapi saya bisa meminta bantuan bukan hanya dari saudara-saudara di bumi, tetapi juga dari mereka yang hidup dalam kepenuhan di surga dengan berkata, tolong doakan saya. Dan Maria tentu saja memiliki tempat yang istimewa. Ia diberkati di antara semua perempuan. Ia adalah Bunda Tuhan. Bagi saya pemahamannya sederhana. Jika Yesus Kristus adalah Raja, bukan secara abstrak, tetapi sungguh Raja, dan Maria adalah ibunya, maka ia adalah Ratu. Dan saya percaya hal ini juga tampak dalam kitab suci, serta dalam gereja awal. Dalam arti tertentu, ketika Tuhan di kayu salib berkata, inilah ibumu, itu menjadi suatu penghiburan yang sangat besar. Apapun yang terjadi, kita memiliki seorang ibu dan kita sungguh dikasihi serta diperhatikan. Saya percaya dengan mata iman bahwa ia mendoakan kita. Dan itu bukan hanya pemahaman intelektual atau pengalaman pribadi, tetapi juga sebuah penghiburan yang sangat mendalam.